في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, semut bukanlah hewan sembarangan. Bersama lebah, hewan kecil ini disebut dalam surat Al-Quran, bahkan diabadikan menjadi sebuah surat, yaitu surat An-Naml yang artinya semut dan surat An-Nahl yang artinya lebah. Rasulullah Muhammad SAW tegas melarang semut dibunuh dengan cara apapun, termasuk dengan dibakar sarangnya. Hal ini menunjukkan begitu istimewanya semut. Padahal semut jelas lebih kecil dibandingkan manusia. Larangan ini ternyata ada faedahnya. Secara tidak langsung, manusia bisa belajar banyak dari semut, soal kesabaran, kebersamaan, serta kemandirian. Semut adalah hewan kecil yang luar biasa. Dia bisa menempuh jarak jauh untuk mencari makanan dan membawanya kembali ke rumahnya. Seberapapun beratnya beban yang dia bawa, semut tetap membawanya sampai ke rumah. Caranya, ya, hanya dengan menjepit benda itu dengan dua rahangnya yang kuat. Jika makanan yang disimpan dalam keadaan basah, semut akan menjemurnya di depan lubang sarangnya. Begitu sudah kering, makanan itu disimpan kembali ke sarangnya. Dalam kisah para nabi, cerita mengenai sekumpulan semut dan Nabi Sulaiman alaihissalam menarik disimak. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya bergerak melewati sarang semut. Sebelum mendekati sarang semut, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar satu semut menyuruh kelompoknya untuk masuk sarang, sebab jika tidak, mereka akan terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Kisah ini terdapat dalam surat An-Naml ayat 18. Masih banyak kisah terpuji seputar semut yang bisa kita jadikan pelajaran. Karena itulah Rasulullah SAW melarang kita membunuh hewan kecil ini. Keistimewaan lain dari semut adalah makhluk Allah yang satu ini tidak pernah tidur, senantiasa bekerja dan senantiasa berzikir. Termasuk kecerdasan semut juga adalah ia mengetahui bahwa Allah Tuhan mereka berada di atas langit dan di atas arsy. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu ketika Nabi Sulaiman keluar untuk mencari minuman. Ia lalu melihat seekor semut yang terbaring terbalik dengan mengangkat kaki-kakinya ke langit dan mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhlukmu. Kami tidak dapat hidup tanpa pemberian minummu." Nabi Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kalian, sesungguhnya kalian telah diberikan minum berkat doa kalian." Hadis riwayat Ahmad. Lantas, jika rumah kita dipenuhi semut, tentu terasa terganggu. Adakah cara tepat yang mungkin bisa kita terapkan agar semut-semut itu pergi dari rumah kita? Caranya mudah saja. Kalau kita melihat banyak semut di dalam rumah, jangan dibunuh dengan racun serangga atau bahkan dibunuh, tapi tegurlah semut itu untuk berpindah. Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman. Ini rumahku. Karena aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah. Buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Memang terdengar lucu dan konyol untuk kita mempraktekkan. Namun dengan izin Allah dan dengan niat kita menghormati sesama makhluk ciptaannya, insya Allah tidak lama semut-semut itu akan berpindah tempat dan pergi dari rumah kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW melewati sebuah sarang semut yang telah terbakar. Lalu
Nabi marah dan bersabda, "Sesungguhnya tidak patut bagi manusia untuk menyiksa dengan siksaan Allah." Hadis riwayat Ahmad. Begitulah semut termasuk dari salah satu di antara 4 binatang yang dilarang untuk dibunuh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semut adalah binatang istimewa. Semut juga disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan semut mempunyai surah tersendiri, yakni surah An-Naml yang berarti semut. Ketika itu diceritakan bahwa ketika pasukan Nabi Sulaiman melewati suatu lembah, maka Raja Semut pun memerintahkan kepada rakyatnya untuk berlindung ke lubang-lubang di tanah agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Maka ketika itu Nabi Sulaiman pun tersenyum dan merasa takjub, dan beliau bersyukur kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa ada 4 binatang yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama adalah burung surat, yang kedua semut, ketiga lebah, dan keempat burung hudhud. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.